Episode ke-165. Seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi para praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace yang sedang menyerang seorang wanita dan putri kecilnya. Dengan wajah tenang, ia berkata, "Kalian sudah kalah. True Heaven Palace kini menjadi milik keluarga Yu. Jangan salahkan aku karena kejam. Ada pepatah di dataran tengah, jika akar gulma tidak dicabut, ia akan tumbuh kembali saat angin musim semi datang." Istana itu bukan lagi milik keluarga Xiong. Mereka berada di reruntuhan Istana Surga Barat, wilayah kuno yang dipenuhi kekuatan misterius. Para praktisi True Heaven Palace tidak berani menggunakan seni surgawi mereka sembarangan. Jalan kultivasi mereka berlandaskan keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki roh gunung, sungai, tumbuhan, hingga binatang. Di tempat ini, mereka dapat merasakan kekuatan besar yang tertidur di bawah tanah, seolah para dewa kuno masih bersemayam di sana. Jika kekuatan itu terbangun, akibatnya akan menjadi bencana yang tidak bisa mereka kendalikan. Karena itu, mereka hanya mengandalkan senjata roh. Senjata-senjata itu berbentuk pohon, rumput, awan, aliran air, dan berbagai binatang aneh. Setelah diaktifkan dengan ki vital, makhluk-makhluk kecil itu dapat membesar ribuan kali lipat dan menelan manusia hidup-hidup. Menghadapi wanita dan anak kecil yang sedang melarikan diri bukanlah tugas yang sulit. Salah satu rusa pelindung mereka telah mati, sementara yang lain terluka parah. Sang wanita harus melindungi putrinya dan tidak bisa menghindari serangan yang datang bertubi-tubi. Ia muntah darah dan jatuh, namun segera bangkit kembali, berdiri di depan putrinya. Pengkhianat! Rusa jantan yang terluka melompat ke udara dan memperlihatkan wujud aslinya. Palace Master selalu memperlakukan kalian dengan baik. Kalian justru memberontak setelah beliau meninggal. Di mana hati nurani kalian? Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya. Bang! 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 Tubuhnya hancur di udara. Namun sebelum mati, ia mengayunkan tanduk besarnya sekuat tenaga ke arah pemuda itu. Lebih dari selusin praktisi meloncat untuk menahan tanduk tersebut. Meski kaki mereka membajak tanah hingga bebatuan terbalik, mereka tetap tidak mampu menghentikan momentum serangan itu. Pemuda itu hanya tersenyum dingin. Keluarga Xiong telah menguasai True Heaven Palace terlalu lama. Sudah waktunya mereka turun dari takhta. Jika keluarga kalian tidak dimusnahkan, keluarga Yu tidak akan pernah bisa hidup tenang. Di depannya, seekor binatang roh kecil tiba-tiba membesar. Dengan raungan keras, makhluk itu menangkap tanduk rusa tersebut dan menghentikannya. Sesaat kemudian, tubuh rusa jantan jatuh di samping rusa betina yang telah mati. "Bunuh Neikui dan anak itu," perintah pemuda tersebut. "Setelah itu kita pulang." Para praktisi True Heaven Palace maju bersama senjata roh mereka. Wanita itu menatap mereka dengan mata kosong sebelum memeluk putrinya erat-erat. "Sayang, semuanya akan segera berakhir, Bu. Apakah kita akan bertemu kakak dan nenek?" Tubuh wanita itu bergetar. "Kita akan bertemu mereka. Lalu ayah." Air mata mengalir di wajahnya. "Kita juga akan bertemu ayah." Gadis kecil itu justru menghiburnya. "Bu, jangan menangis. Aku tidak takut. Aku merindukan kakak dan nenek. Saat ayah meninggal, tubuhnya penuh darah dan aku sampai ketakutan. Tapi nanti saat kita bertemu lagi, kurasa ayah akan tersenyum." Saat itu, pohon-pohon roh dan binatang buas dari para praktisi menerkam turun dari langit. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai ibu dan anak tersebut, seberkas cahaya melintas. Qin Mo muncul di depan mereka. Ia mengangkat tangan. Jubah bordir yang dikenakannya terbang ke depan dan membesar hingga berdiameter puluhan meter. Semua senjata roh musuh menghantam jubah itu dan langsung terbungkus di dalamnya. Pada saat yang sama, 300 meter jauhnya, cahaya pedang bersinar terang. 8.000 pedang bergerak serentak. Pedang-pedang itu menebas seluruh isi jubah hingga hancur berkeping-keping, termasuk jubah bordir milik Qin Mo sendiri. Para praktisi True Heaven Palace terkejut. Hubungan mereka dengan senjata roh langsung terputus. Bahkan senjata roh para ahli alam makhluk surgawi ikut hancur tanpa sisa. Qin Mo menatap jubah bordirnya yang telah menjadi serpihan dan merasa hatinya berdarah. Jubah itu telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali.
Seharusnya aku tahu berbuat baik tidak pernah murah, gumamnya sedih. Pemuda itu menahan orang-orangnya dan berkata sopan, "Ini urusan keluarga Truhan Pelis. Mengapa saudara Dao ikut campur? Boleh tahu siapa namamu?" tanya Kinmu. Yu Bochuan dari keluarga Yu. Dengan senyum ramah, Yu Bochuan melanjutkan, "Kau pasti tersentuh melihat seorang janda dan anak yatim. Namun mereka bukan orang baik. Mereka telah melakukan banyak kejahatan. Kami hanya menjalankan keadilan." Kinmu mengangguk serius. "Begitu rupanya. Kalau begitu aku memang gegabah." Senyum Yu Bochuan semakin lebar. "Karena salah paham sudah selesai, mengapa saudara Dao tidak pergi saja dan membiarkan kami menyelesaikan urusan kami?" Kinmu tersenyum. "Aku hanya ingin mendengar penjelasan dari kedua belah pihak sebelum memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah." Wajah Yu Bochuan langsung berubah dingin. "Aku sudah memberimu jalan keluar. Jangan menolak kebaikanku." Kinmu tetap tersenyum. Master Iblis Surgawi tidak membutuhkan jalan keluar dari siapapun. Tatapan Yu Bochuan menjadi tajam. "Kalau begitu tidak perlu bicara lagi." Ia mengangkat tangan. "Bunuh dia!" "Ya!" Puluhan praktisi langsung menyerbu. Kinmu tertawa keras, mengangkat ibu dan anak itu, lalu berbalik melarikan diri. Seorang ahli alam makhluk surgawi mendengus marah. "Kau pikir bisa kabur?" Roh primordialnya muncul di belakang tubuhnya sebatang pohon raksasa dengan akar dan cabang seperti naga hijau yang menari di langit. Akar-akar itu melesat secepat kilat menuju Kinmu. Meski membawa dua orang, Kinmu bergerak secepat petir. Langkahnya memecahkan penghalang suara dan menghasilkan ledakan guntur. Namun akar-akar pohon itu masih berhasil menyusulnya. Tepat saat serangan akan mengenai punggungnya, 8.000 pedang kembali terbang dan membentuk sword picture. Cahaya pedang berputar seperti badai, memotong akar dan cabang yang mendekat. Akan tetapi, lawannya adalah ahli alam makhluk surgawi. Dengan satu hentakan, roh primordial pohon itu menghancurkan sword picture hingga berantakan. 8.000 pedang terpental ke segala arah. "Naga gendut!" teriak Kinmu. Naga kilin berlari dari depan. "Cult Master, kau membuat masalah lagi." Tubuhnya membesar sambil diselimuti api sejati. Ia menabrak roh primordial pohon tersebut dan membakar akar-akarnya. Namun seorang pria kekar melangkah maju. Di belakangnya muncul roh primordial Dewa Gunung berbentuk raksasa batu. Dengan satu pukulan, naga kilin langsung terlempar. Saat terbang mundur, naga kilin menggulung tubuhnya menjadi bola. "Saudara Fu!" Dua kelelawar putih segera terbang ke udara. Gelombang suara mereka menyapu para pengejar hingga formasi mereka kacau. Naga kilin jatuh ke tanah dengan keras. "Aku memanggil kalian untuk menangkapku, bukan menyerang musuh." Kedua kelelawar itu mengabaikannya. Mereka menangkap dua lawan dan terbang ke pohon untuk mengisap darah mereka. Namun pohon yang mereka hinggapi ternyata adalah roh primordial milik praktisi lain. Dalam sekejap, cabang-cabangnya melilit dan menjebak mereka. Melihat keadaan itu, Kinmu mengeluarkan palu tulang putih. Ia menggoyangkannya perlahan. Dalam sekejap, tengkorak-tengkorak kecil yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut palu tersebut. Mereka memenuhi langit sambil mengeluarkan suara melengking yang menyeramkan. Tengkorak-tengkorak itu menyerbu ke tengah kerumunan, menggigit para praktisi dan menembus tubuh mereka. Sementara itu, naga kilin kembali menyerang dan memuntahkan api sejati ke arah roh primordial pohon, membebaskan kedua kelelawar putih. Melihat situasi mulai tidak menguntungkan, Yu Bochuan segera berteriak, "Mundur! Kita tidak bisa menggunakan kemampuan penuh kita di tempat ini. Keluar dari runtuhan dan lawan mereka di luar."